Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Cita. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah konseling berdasarkan PAGT atau proses asuhan gizi terstandar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini berkembang langkah-langkah konseling gizi yang sesuai dengan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Nah, langkah-langkah ini kemudian nantinya akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun menurut Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia bahwa langkah-langkah ini terbagi menjadi 6 langkah. Dimana yang pertama itu ada membangun dasar-dasar konseling. Kemudian langkah yang kedua itu menggali permasalahan. Langkah ketiga memilih solusi dengan menegakkan diagnosis. Kemudian langkah keempat itu merencanakan intervensi. Kemudian langkah kelima itu ada monitoring dan evaluasi. Dan kemudian yang terakhir itu adalah mengakhiri konseling atau terminasi. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling. Nah, membangun dasar-dasar konseling ini merupakan sebuah langkah utama yang sangat perlu untuk menciptakan suatu hubungan yang baik antara seorang konselor dengan klien gizi. Nah, pada langkah ini merupakan langkah yang sangat penting yang tentunya akan merupakan kunci bagi pertemuan-pertemuan atau pada sesi-sesi berikutnya. Nah, pada sesi ini kita harus mampu untuk menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan juga kepada kliennya. Jadi di sini kita akan membentuk sebuah branding rapport dengan klien kita. Pada sesi ini kita perlu untuk menanyakan identitas dari klien kita, seperti menanyakan nama, tempat tinggal, umur, dan juga tentunya kita harus memperkenalkan diri kita sebagai seorang konselor, dan juga kita harus mampu memperlihatkan profesionalisme dan kemampuan kita sebagai seorang konselor gizi yang baik. Selain itu, di sini kita juga perlu menanyakan bagaimana kondisi dari klien kita, baik itu secara psikis maupun klinisnya, dan kita menanyakan keluhan dari klien dan bagaimana keinginan dan tujuan klien setelah mengikuti konseling ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita dapat membentuk sebuah building rapport antara seorang klien dengan konselor? Jadi berikut ini ada cuplikan terkait contoh bagaimana kita dapat membangun building rapport dengan klien gizi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini Mbak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya cukup baik Mbak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, saat ini di kediaman Mbak sedang bersama siapa? Bersama orang tua atau bersama siapa, Mbak? Alhamdulillah saya bersama keluarga dan orang tua menemani Mbak. Alhamdulillah, kalau begitu ada yang menemani dan tidak sendiri ya, Mbak. Kalau boleh tahu, saat ini posisi Mbak sedang berada di mana? Berada di Makassar atau sedang di luar Makassar? Di luar Makassar Mbak, tepatnya di kampung halaman, di kediaman orang tua saya. Oke, sedang di kampung halaman ya, Mbak. Kalau boleh tahu, kampung halamannya di mana, Mbak? Mungkin kalau ada kesempatan bisa berkunjung. Kampung saya di Endrekang Mbak. Kalau mau main dan berkunjung boleh nanti sekalian kita komunikasikan lebih lanjut. Nah, lumayan ya Mbak di Endrekam. Nanti kalau ada kesempatan, insya Allah bisa kita komunikasikan dan atur waktu untuk tatap muka ya Mbak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Salwa yang telah meluangkan waktunya pada sesi konseling hari ini, dan yang dimana memang masih kita laksanakan secara daring ya Mbak, karena beberapa kendala dan juga jarak yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan secara tatap muka. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Putri Cita. Saya selaku konselor Mbak, dan di mana pada waktu sesi konseling hari ini dan em, yang akan datang, saya akan memfasilitasi Mbak Salwa dalam proses penyelesaian masalah yang sedang Mbak alami, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin dari Mbak Salwa bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Salwa Azhar Putri Cita, bisa dipanggil Salwa.
Oke, Mbak saya. Kalau boleh tahu, umur Mbak berapa dan untuk kesibukannya saat ini seperti apa, Mbak? Saat ini saya berumur 19 tahun dan saat ini kesibukan saya sebagai mahasiswa semester 1. Jadi memang masih awal dalam dunia perkuliahan, Mbak. Oke, Mbak Salwa. Alhamdulillah ya. Semoga Mbak senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran, serta senantiasa semangat dalam menjalani dunia perkuliahan, karena memang masih semester awal ya, Mbak. Nah, kalau begitu, di sini sebelumnya saya izin bertanya kepada Mbak terkait keluhan Mbak Salwa itu atau masalah yang sedang Mbak alami seperti apa? Saya merasa bingung dengan berat badan saya dan juga bagaimana cara saya dalam mempertahankan berat badan. Kadang berat badan saya suka naik dan turun dalam jumlah yang drastis. Selain itu, terkadang menstruasi saya juga tidak teratur, Mbak. Oke, jadi kira-kira keluhan Mbak ada di berat badan yang sering naik dan juga turun secara drastis, dan juga masalah menstruasi ya Mbak. Nah, kalau boleh bertanya, kira-kira seperti apa harapan Mbak Salwa dalam sesi konseling hari ini dan juga yang akan pertemuan-pertemuan yang akan datang tentunya? Jadi harapan saya setelah mengikuti konseling ini, saya ingin memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Mbak. Jadi yaitu saya ingin menurunkan berat badan saya, mencapai berat badan yang ideal, dan tentunya agar ke depannya saya dapat menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Seperti itu, Mbak. Wah, baik Mbak. Jadi sebelumnya saya izin menjelaskan ya Mbak terkait sesi konseling ini yang tentunya akan sama-sama kita langsungkan dalam beberapa pertemuan yang mendatang. Jadi tentunya konseling ini akan bersifat interpersonal ya, di mana pada proses konseling ini dapat dikatakan bahwa proses pemberian bantuan dari saya selaku konselor kepada Mbak Salwa selaku konselor ya ataupun maupun klien. Nah, yang dimana di sini saya akan turut serta dalam memfasilitasi Mbak Salwa mengenai penyelesaian masalah yang sedang Mbak Salwa sendiri hadapi. Nah, tapi di sini yang ingin saya garis bawahi bahwa dalam penyelesaian masalah ini tentunya itu sepenuhnya akan berada di dalam tanggung jawab Mbak Salwa sendiri. Jadi apapun yang Mbak Salwa putuskan, apapun yang Mbak Salwa tetapkan itu dan langkah-langkah konseling yang akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya itu akan sepenuhnya berada di tangan Mbak Salwa. Jadi saya kurang lebih memang hanya sebagai fasilitator yang akan memberikan insight atau arahan kepada Mbak Salwa agar bisa memecahkan dan menyelesaikan secara mandiri masalah yang sedang Mbak Salwa hadapi. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak. Nah, bagaimana? Apakah dari Mbak Salwa sendiri sudah cukup paham apa yang saya jelaskan? Baik, Mbak, saya sudah cukup memahami. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu menggali permasalahan. Nah, langkah yang ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien kita. Jadi pada langkah ini akan dilakukan pengumpulan data yang dapat dilakukan berdasarkan yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara wawancara atau kemudian yang kedua itu mencatat dokumen yang dibawa oleh klien dan langkah yang ketiga yaitu dengan cara melakukan pengukuran langsung. Nah, setelah data terkumpul, maka dapat dilakukan verifikasi maupun interpretasi dan juga penentuan masalah dan penyebab masalah yang terjadi pada klien. Adapun tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Nah, apa saja data-data yang diperlukan untuk menggali permasalahan? Jadi di sini biasanya pengukurannya dapat disingkat dengan ABCD, yaitu ada antropometri, kemudian ada biokimia, kemudian yang ketiga itu ada klinis, kemudian yang keempat ada dietari atau terkait dengan pola makan, kemudian yang terakhir itu ada personal atau riwayat personal dari klien kita. Nah, jadi untuk pengukuran yang pertama itu dapat dilakukan atau dikenal dengan cara antropometri. Nah, data antropometri ini dapat dilakukan dengan cara pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran panjang badan, tinggi lutut, lingkar lengan atas, tebal lemak, dan lingkar pinggang maupun lingkar panggul dari pasien. Jadi pengukuran semacam ini disebut dengan pengukuran antropometri. Kemudian yang kedua itu ada secara biokimia. Nah,
data biokimia ini merupakan salah satu indikator yang tentunya sangat penting dalam langkah konseling gizi. Nah, adapun data biokimia ini digunakan biasanya dalam pemeriksaan kesehatan seperti hasil pemeriksaan darah yang terkait dengan keadaan gizi dari klien kita. Nah, hal ini tentunya sangat penting terutama dalam hal memperkuat penegakan diagnosis keadaan gizi seorang klien. Nah, selain itu, selain biokimia dan antropometri, ada juga data klinis dan juga fisik. Nah, tentunya data ini sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosis keadaan gizi dari klien gizi kita. Ataupun data klinis ini biasanya berkaitan dengan masalah gizi seperti defisiensi gizi maupun kelebihan gizi seperti diabetes maupun maksudnya kegemukan dan obesitas. Nah, data klinis dan data fisik ini biasanya diperoleh dengan mengkaji berbagai keadaan fisik organ tubuh dari klien gizi. Nah, selanjutnya itu ada data riwayat makan. Nah, untuk data riwayat makan ini dapat dikumpulkan melalui dua metode, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, adapun secara kualitatif itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan formulir food frequency questionnaire. Jadi dari hasil kuesioner ini dapat diketahui bagaimana pola makan dari klien, bagaimana kebiasaan konsumsi makanan dari klien, dan juga bagaimana sih klien atau seberapa sering klien mengonsumsi jenis makanan atau bahan makanan tertentu. Sedangkan metode kualitatif itu sering digunakan metode recall. Jadi dari food recall ini dapat diketahui jumlah makanan ataupun bahan makanan tentunya dalam pengukuran atau dalam ukuran gram itu dapat diketahui konsumsi dari klien, sehingga kita dapat mengetahui berapa banyak sih asupan protein maupun asupan lemak dan zat gizi lainnya dari klien kita. Selanjutnya untuk data yang terakhir itu berupa data riwayat personal. Nah, data riwayat personal ini umumnya berkaitan dengan masalah konsumsi makanan dari klien. Misalnya seperti apakah klien kita ada alergi, apakah ada pantangan pada suatu makanan tertentu, kemudian ataupun bisa disebut dengan kepercayaan atau hal-hal tabu terkait makanan, dan juga seperti keadaan sosial ekonomi dari klien maupun seperti apa aktivitas harinya, dan juga bisa juga seperti riwayat penyakit dari klien kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah menegakkan diagnosis. Nah, menegakkan diagnosis gizi klien ini dilakukan berdasarkan apa yang telah dikaji pada langkah kedua, yaitu mengenali masalah. Nah, tujuan dari langkah ini adalah supaya kita dapat menentukan masalah gizi yang dihadapi oleh klien kita atau disebut dengan problem, kemudian juga menentukan etiologi atau penyebab masalah, dan juga menentukan tanda dan gejala atau dari masalah tersebut. Nah, jadi ketiganya ini biasa disebut dengan PES. PES yaitu meliputi problem, etiologi, dan signs atau symptoms atau tanda dan gejala. Nah, dalam menetapkan diagnosis gizi itu ada 3 domain yang perlu kita perhatikan sebagai seorang konselor. Yang pertama ada domain asupan zat gizi, kemudian ada domain klinik, dan juga yang terakhir itu ada domain perilaku. Nah, untuk langkah yang keempat ini yaitu rencana intervensi gizi. Jadi setelah tadi kita menetapkan diagnosis masalah berdasarkan domain, yaitu domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan rencana intervensi yang selanjutnya akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh klien. Nah, pada langkah ini konselor harus sudah mulai melibatkan klien dalam perencanaan. Nah, pada langkah ini konselor harus perlu mempertimbangkan antara identifikasi strategi pemecahan masalah dengan mempertimbangkan masukan dari klien. Jadi langkah awal dalam pemecahan masalah adalah dengan menentukan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya serta menetapkan preskripsi dietnya. Nah, adapun hal lain yang perlu kita perhatikan adalah membuat alternatif pemecahan masalah. Jadi dalam membuat alternatif pemecahan masalah itu sangat perlu memperhatikan potensi-potensi kekuatan yang dimiliki oleh klien dan juga faktor-faktor yang akan menghambat program intervensi. Adapun menurut Persagi ada 3 langkah dalam melakukan intervensi gizi, yaitu yang pertama menghitung kebutuhan energi dan zat gizi, kemudian menetapkan perspeksi diet, dan yang ketiga itu menetapkan atau melakukan konseling gizi. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita juga perlu untuk membangun suatu komitmen, karena komitmen itu merupakan sebuah kunci
merupakan sebuah kunci dari keberhasilan proses konseling. Jadi kita perlu memberikan pemahaman, dukungan, dan juga motivasi, dan juga perlu untuk membangun rasa percaya diri dari klien untuk melakukan perubahan diet yang sesuai dengan anjuran yang telah kita sepakati bersama. Nah, pada langkah yang kelima ini ada monitoring dan evaluasi. Tujuan utama dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan intervensi itu sesuai komitmen dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari konseling yang dilakukan. Nah, jadi untuk tujuan tersebut, maka seorang konselor itu bisa melakukan diskusi dan menyampaikan tentang pelaksanaan intervensi meliputi keberhasilan konseling, apa yang menjadi penghambat proses konseling dari klien maupun dari konselor, kemudian juga faktor pendorong seperti motivasi yang dalam melakukan pelaksanaan diet ataupun pelaksanaan konseling yang telah dianjurkan. Nah, tahap yang terakhir ini adalah mengakhiri sesi konseling atau terminasi. Jadi pada saat tujuan konseling kita sudah tercapai, maka seorang konselor itu perlu menyampaikan ungkapan terima kasih atas komitmen dan juga partisipasi yang tinggi dari klien, sehingga tujuan konseling yang telah direncanakan itu sudah tercapai dalam waktu yang telah ditargetkan sebelumnya. Nah, tak lupa pula seorang konselor itu menyampaikan bahwa kita masih tetap membuka dan juga memberi kesempatan kepada klien untuk melakukan tindak lanjut. Jadi pada saat mengakhiri sesi konseling ini, tentunya kita sudah melihat beberapa perubahan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa intervensi yang telah kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, dari situ kita sudah bisa mengakhiri proses konseling. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa untuk mengakhiri sesi konseling itu tentunya pada setiap sesi itu perlu diakhiri dengan baik. Nah, caranya yaitu tentunya kita harus mengucapkan terima kasih dan juga memberikan dorongan kepada klien kita untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dalam setiap proses konselingnya. Nah, barulah pada tahap akhir ini kita menutup atau mengakhiri konseling secara umum.